Oke, selamat pagi sekali lagi buat anak-anakku sekalian. Jadi sekarang kita masuk pada bahasan berikut tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Jadi dari gambar ini disajikan orang-orang menggunakan headset. Jadi headset ini bukan barang yang eh, apalagi ya sudah familiar buat kita ya, sehari-hari kita gunakan. Nah, ketika anak-anak perhatikan ketika kita gunakan headset, kita harus menyesuaikan volumenya supaya tidak terlalu kencang, supaya tidak menyakiti kita telinga, ya, supaya kita gendang telinga tidak pecah. Jadi memang berguna anak-anak, tetapi di satu sisi lain juga banyak kali itu tidak baik buat kita punya organ tubuh ya. Jadi yang mau kita bahas adalah bahwa keras atau lembut atau kecilnya bunyi yang terdengar itu pada dasarnya itu di dalam fisika dikenal sebagai karakteristik dari gelombang bunyi. Khususnya karakteristik di dalam fisika kita kenal namanya intensitas dari gelombang bunyi. Oke, Pak ulangi. Jadi istilah keras, kecil atau lembutnya bunyi di dalam fisika itu dikenal sebagai intensitas dari bunyi itu. Oke, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, bunyinya keras sekali. Nah, di dalam fisika konsepnya adalah intensitas. Itu maksudnya. Nah, selain itu kan kita bahas dua hal, intensitas dan taraf intensitas. Intensitas itu adalah keras lembutnya bunyi yang kita dengar. Yang kedua adalah taraf intensitas. Taraf intensitas itu taraf intensitas bunyi atau tingkat kebisingan. Anak-anak tolong dicatat. Intensitas itu keras atau lembut. Sedangkan taraf intensitas di dalam fisika itu kita kenal dengan tingkat kebisingan. Oke. Juga itu akan mempengaruhi taraf intensitas ini, maksudnya akan mempengaruhi kenyamanan kita saat mendengar musik. Oke. Taraf intensitas itu kita akan bahas bagian kedua. Nah, kebetulan saya tinggal dekat PT Semen, dekat juga dengan PLTD Teno, anak-anak. Waktu pertama-tama kami pindah ke sini, anak-anak, yang paling terasa adalah PLTD Teno. PLTD Teno itu pembangkit listrik tenaga diesel, digunakan mesin untuk ini membangkitkan listrik. Jadi saat tidur, hari-hari pertama kami pindah, saat tidur malam hari itu sangat terdengar bisingnya mesin itu. Jadi gitu ya. Yang kita kenal dalam keseharian tingkat kebisingan itu di dalam fisika adalah taraf intensitas. Intensitas dan taraf intensitas ini anak-anak adalah dua besaran fisika. Besaran fisika itu berarti besaran itu dapat kita ukur, dapat kita nyatakan dengan angka, dan kita dapat dia memiliki satuan. Itu yang dimaksud dengan besaran fisika. Oke. Lalu untuk memahami intensitas bunyi, perhatikan gambar di sini anak-anak. Gambar ini. Mungkin bulan Desember kita senang ya lihat petasan kembang api. Kalau ini saya, kemudian ini adalah teman lain. Jarak kami itu perbedaannya saya lebih dekat 4 kali dari teman saya ini. Oke. Terhadap sumber ledakan atau sumber kembang api. Menurut anak-anak, bunyi kembang api ini mana yang akan terdengar lebih besar atau lebih keras? Saya atau teman saya yang nomor 2? Silakan. Kalau ini saya, ini teman saya, ini nomor 1, orang nomor 1, orang nomor 2. Di jarak saya itu 4 kali lebih dekat daripada orang nomor 2. Maka mana yang akan mendengar bunyi lebih keras?
Silakan, saya mau dengar bunyi suara anak-anak. Halo? Aduh, bersuara dulu. Dengar kok? Yang saya... Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Kalau gitu tanggapi. Ini ada orang nomor 1, dia lebih dekat 4 kali daripada orang nomor 2 terhadap bunyi dari ledakan yang terjadi. Mana yang akan lebih keras terdengar? Orang ini mendengar lebih keras atau orang kedua ini? Orang yang ke-1. Oke, jelas ya, orang yang ke-1. Iya. Nana tanggapi begitu supaya saya rasa 2 arah. Orang yang ke-1 jelas-jelas intuisi kita menjawab orang yang ke-1. Tetapi di dalam konsep fisika, ya Nana, kita katakan secara konsep fisika kita katakan bahwa intensitas bunyi yang diterima orang ke-1 ini lebih besar dari intensitas orang kedua. Oke, ulangi, intensitas bunyi yang diterima oleh orang ke-1 ini lebih besar dari intensitas yang diterima orang kedua ini. Lalu besaran intensitas itu kita harus hitung seperti apa? Oke, di dalam fisika anak-anak ini saya minta Joshua baca buat kita bagian definisi ini. Intensitas bunyi. Intensitas adalah besaran untuk mengukur penyaringan bunyi. Oke. Terus intensitas bunyi atau energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyi yang mengembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Oke, terima kasih. Ini ini definisinya, intensitas adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi, oke, atau besar, lembut, besar kecilnya bunyi. Nah, secara konsep, ini konsepnya, intensitas itu adalah energi bunyi yang tiap detik menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Ulangi, intensitas bunyi adalah energi bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Jadi kalau gambarannya seperti ini, nah. Ini ada speaker, dia menghasilkan bunyi. Jadi energi bunyi yang menembus luasan tertentu, tiap satuan luas tertentu, itu yang dinamakan intensitas. Perhatikan, kalau posisi 1 ini lebih dekat daripada posisi 2, maka perhatikan bunyi itu merambat ke segala arah. Jadi kalau ini sumber bunyi 1 titik, bunyi merambat ke segala arah. Semakin jauh jarak dari sumber bunyi, maka semakin luas suatu daerah yang digapai oleh gelombang bunyi itu. Maka perhatikan, kalau ini balon, semakin luas balonnya berarti semakin tipis, ya, semakin tipis permukaan dari balon. Semakin tipis itu berarti intensitas semakin kecil. Maka ini luasannya yang digapai oleh bunyi dia kecil, tetapi padat, maka intensitasnya besar. Kalau ini luasannya besar, tetapi tipis, maka intensitasnya kecil. Maka bunyi yang paling besar atau yang lebih keras adalah pada posisi 1, dan yang paling kecil adalah pada posisi 2. Itu berdasarkan konsep ya. Tetapi berdasarkan persamaan ada energi, oke, per satuan per detik. Kita kembali ingat kelas 1 ya. Energi per detik itu adalah daya. Ingat, daya atau power. P itu adalah energi tiap satuan detik, itu daya. Nah, dia bilang bahwa energi yang persatuan detik yang menembus satu luas, maka secara persamaan daya, energi per detik itu adalah daya dibagi dengan persatuan luas area.
atau luas dari jangkauan ini bunyi. Maka I adalah intensitas secara bersamaan anak-anak. I intensitas, P daya atau power, A adalah luas atau area. Oke, I intensitas, P power, A ini luas area. Oke, itu secara bersamaan. Nah, perhatikan anak-anak bahwa kalau sumber bunyi merupakan suatu titik anak-anak, maka bunyi itu merambat ke segala arah dalam ruang. Oke, bunyi itu merambat ke segala arah dalam ruang. Sehingga kalau kita buat satu lingkupan, maka ini sama dengan satu bentuknya bola ya. Kalau misalnya satu titik lalu bunyi menyebar, maka dia menyebar dalam ruang. Dia menyebar ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke muka. Maka anak-anak luasannya ini berbentuk bola. A ini berbentuk bola. Maka secara persamaan fisika anak-anak, kita bisa ganti A ini menggunakan persamaan luas ruang. Oke. Atau luas permukaan bola 4 pi R pangkat 2. Jadi secara persamaan ini adalah persamaan lengkapnya. Saya hapus dulu ya. Anak-anak bisa screenshot atau catat begini. Jadi intensitas bunyi di dalam ruang itu adalah daya perluas luas ruang yang dicapai oleh bunyi, atau P dibagi 4 pi R pangkat 2. Silakan di screenshot anak-anak. Sudah kok? Itu dicatat, silakan anak-anak catat bersama. Oke, maka catat juga keterangannya bahwa I adalah intensitas. Ini penting anak-anak. Intensitas bunyi itu anak-anak satuannya W per meter persegi. W ini adalah watt. Watt itu daya. Contohnya kalian punya lampu di kamar kalian, itu dayanya berapa? Misalnya 15 watt. Nah, watt adalah daya. Nah, sama juga dengan ini. Watt. P ini watt ya. W watt per meter persegi, karena di bawahnya area. Meter persegi adalah area ya. Itu satuan intensitas. Intensitas itu adalah watt per meter persegi. Kemudian P ini adalah daya atau energi tiap satuan waktu. Oke, satuannya watt. Kemudian A adalah luasan area atau satuannya meter persegi. Oke, bagus. Intensitas kita sudah bisa kok anak-anak? Bisa ikuti kok? Bisa. Oke, intensitas sudah. Maka anak-anak ada namanya nilai ambang intensitas. Jadi ada intensitas yang paling kecil yang bisa kita tangkap, dan juga ada intensitas yang paling besar yang mampu kita tangkap. Oke, intensitas yang paling kecil atau intensitas ambang bawah adalah 1 kali 10 pangkat minus 12. Sangat kecil ya. Pangkat minus 12 berarti 0,0000, sampai 12 ya. Dalam satuan watt per meter persegi. Oke. Terus naik, dia punya pangkatnya naik secara berurutan. Ini pangkat minus 12, naik pangkat minus 11, naik minus 10, sampai yang paling besar adalah intensitas yang dapat kita terima adalah 1 watt per meter persegi. Silakan anak-anak screenshot ini. Kenapa ada batasan ambang bawah dan ambang atas? Karena kita punya kemampuan dari alat indera pendengaran. Contoh ya, di SMP anak-anak sudah pernah pelajari tentang ultrasonik, infrasonik, ya, dan lain-lain. Nah, itu artinya ada bunyi yang sangat rendah, batasan yang dapat kita dengar. Ada juga bunyi yang sangat tinggi frekuensinya yang mampu kita tangkap. Contoh gajah dan beberapa hewan lainnya, itu dia mampu menangkap bunyi yang sangat rendah frekuensinya yang kita manusia tidak mampu tangkap. Mereka berkomunikasi dengan itu. Ada binatang-binatang lain, kelelawar, lumba-lumba dan lain-lain, itu mereka berkomunikasi dengan bunyi dan frekuensi yang sangat tinggi. Jadi ada ambang batas kemampuan indera pendengar kita untuk menangkap ya.
Ya. Jadi kelelawar dan lain-lain itu berkomunikasi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Itu frekuensi ya, tetapi dia ada kaitannya dengan intensitas itu sendiri. Sudah di screenshot kok bagian ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau gitu, dari persamaan tadi anak-anak, saya ulang ya. Saya kembali ke bagian sini. Dari persamaan tadi dapat menjawab mengapa kalau kita dekat ke sumber bunyi, intensitasnya lebih besar dibanding orang yang jauh dari sumber bunyi. Karena anak-anak perhatikan, ada faktor I, intensitas. Ini dia berbanding terbalik dengan faktor R. R ini adalah jarak, anak-anak. Jadi I ini berbanding terbalik atau dia ada di bawah per terhadap R. Atau secara persamaan matematis, Pak tulis begini, I itu berbanding terbalik dengan R, 1 per R kuadrat. Oke, jadi secara matematisnya gini. Oke, jadi di dalam fisika nanti akan banyak kita gunakan berbanding terbalik, berbanding lurus. Itu perbedaannya adalah kalau berbanding lurus dia tidak ada di bawah per. Tapi berbanding terbalik berarti dia ada di bawah per. Oke, jadi itu harus Pak buat familiar buat anak-anak. Mungkin nanti sampai perguruan tinggi juga hal seperti itu akan sering anak-anak pakai. Maka kita lihat persamaan ini anak-anak. Kita lihat ya. Ini ada orang ke-1, ini ada orang kedua. Tadi anak-anak sama-sama kita sudah jawab bahwa orang ke-1 ini akan menerima bunyi dengan intensitas jauh lebih besar dari orang kedua. Karena secara persamaan anak-anak, dia secara persamaan tadi dia adalah berbanding terbalik. Kalau dekat secara matematika ya, kalau R-nya turun karena dekat, maka I-nya naik. Oke. Sedangkan kalau R-nya naik karena jauh nilainya, maka otomatis I-nya akan turun. Karena itulah perbandingan terbalik. Oke. Maka secara persamaan ini yang harus anak-anak catat bahwa I1 berbanding I2 atau dalam hal ini anak-anak intensitas yang diterima oleh orang ke-1 ini kalau kita bandingkan kan kita per toh. Kita bandingkan dengan intensitas yang diterima orang kedua itu kita bisa cari hanya dengan membandingkan dia punya jarak rata-rata ke sumber bunyi. Ada R1 dan ada R2, jarak rata-rata ke sumber bunyi. Maka karena berbanding terbalik, ini I1 berarti di atasnya harus R2. Terus yang ini I2 maka dia harus sejajar dengan R1 karena berbanding terbalik. Oke, tetapi di dalam kuadrat. Bisa dipahami kok anak-anak, bisa diikuti untuk bagian ini? Bisa. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Pas kok? Bisa kok? Oke, nah sekarang kita lihat dari catatan ini saya dengar dulu. Kalau kita dapat jaraknya, pendengar 1 4 kali lebih dekat dengan 4 kali lebih dekat daripada pendengar 2 terhadap sumber bunyi anak-anak, maka intensitasnya adalah 16 kali lebih besar. Kenapa 16 kali? Karena 4 pangkat 2. Karena R-nya ini pangkat 2. Seperti itu ya. Itu kalau soal tanya perbandingan intensitas dengan jarak dari sumber bunyi. Nah sekarang ada contoh soal ya. Kita lihat contoh soalnya. Valentino baca ke kita soal. Intensitas bunyi pada jarak 4 meter dari bawah ke rata-rata. Oke,
Oke, makasih ini Valentino. Mungkin ganti Ya, Pak. Jonathan baca ganti. Ya Pak. Baca ulang. Tadi Valentino kendala speaker ke apa? Baca yang ini kok Pak. Iya. Intensitas bunyi pada jarak 16 meter dari sebuah generator adalah sebesar 0,25 Watt. apa nih Pak? Watt per meter persegi. Berapakah intensitas bunyi pada jarak 28 meter dari generator? Oke, terima kasih. Nah, jadi generator ini merupakan sumber bunyi. Sumber bunyi dari generator ini dia bergerak ke segala arah dalam ruang. Nah, pada jarak 16 meter dia punya intensitas yang terdengar adalah 0,25 watt per meter persegi, anak-anak. Maka sekarang kalau kita menjauh dari generator itu menjadi 28 meter, maka kira-kira intensitasnya berapa? Nah, itu yang ditanya. Pertama, kalau kita jaraknya 16 meter, intensitasnya 0,25. Oke. Kalau kita menjauh menjadi 28 meter, kira-kira intensitasnya berapa? Itu yang ditanya. Oke. Kalau kita gunakan pemahaman kita menurut anak-anak, karena kita menjauh dari 16 meter menuju 28 meter, berarti bagaimana? Intensitasnya semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Oke, betul. Secara intensitas semakin kecil. Nah, berarti sekarang berapa nilai pastinya? Caranya kita menghitung, berarti kita gunakan persamaan tadi ya, yaitu I1, kita anggap I1 ini ya. Silakan anak coba I1 per I2. I2 adalah saat dia berjarak 28 meter sama dengan, karena dia berbanding terbalik, I1 di atas berarti R2 yang harus di atas di ruas sebelahnya, dikuadratkan dibagi dengan R1 dikuadratkan. Silakan anak-anak masukkan untuk dapat I2. Diminta I2 kan, berarti kita rubah persamaan ini saja toh. I2 banding I1 sama dengan, Pak ini dibalik R1 banding R2 dikuadratkan. Silakan anak-anak masukkan. I2-nya kita yang ditanya, I1-nya yang diketahui. Kita pindah saja persamaan ini anak-anak. I2 sama dengan dalam kurung R1 per R2 dikuadratkan. Kita kasih pindah I1 di ruas sebelah supaya kita masukkan nilainya. Oke, coba anak-anak masukkan. R1 adalah 16, R2 adalah 28. Coba kita pangkatkan 2, anak-anak. Terus kita masukkan nilai I1. I1 kita masukkan 0,25. Oke. Ingat, 16 per 12 ini dikuadratkan. Kita kecilkan dengan berapa, lalu kita kuadratkan. Coba anak-anak hitung hasilnya berapa untuk I2. Silahkan hitung. Ada yang dapat? Hasilnya berapa? Waduh, tidak ada yang bunyi nih. Hasilnya berapa? Silakan. Ya. 0,14 kok Pak. 0,14 kita lihat. Oke, buat diketahuinya ini kita lihat ya hasilnya. Oh, yang ini saya buat pakai RA ya. A-nya adalah 16, B-nya adalah jarak 28.
Boleh anak-anak pakai 1, 2, A, B sama saja, tapi yang penting mengerti. Oke, anak-anak silakan screenshot hasilnya ini ya. RA adalah 16, I intensitas A adalah 0,25, RB adalah 28, IB adalah ditanya IB-nya berapa, intensitas pada jarak 28 meter itu berapa. Kita gunakan persamaan yang ini sama persis seperti tadi. Tinggal kita masukkan 16 bagi 28, anak-anak dipangkatkan 2, tidak boleh lupa dipangkatkan 2. Jadi kalau 15 bagi 8 0,57 hasilnya, dipangkatkan 2 dikali dengan 0,25 ini hasilnya adalah 0,081. Oke, itu caranya untuk menghitung perbandingan intensitas dengan jarak. Semakin jauh jarak, intensitasnya menurun dengan faktor dipangkatkan 2.